Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian masih semangat mengikuti pembelajaran IPA pagi hari ini. Jadi di video pembelajaran IPA kali ini kita masih membahas tentang bab 2 dengan subbab pesawat sederhana. Langsung saja kita masuk pada materi. Jadi pengertian pesawat sederhana itu sendiri adalah alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda berporos. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang tuas atau pengungkit. Jadi sistem kerja pada tuas itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu titik tumpu. Titik tumpu merupakan tempat tumpuan bagi pengungkit. Yang kedua, titik beban. Titik beban yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Selanjutnya ada yang dinamakan titik kuasa, yaitu titik di mana gaya kuasa diberikan. Jadi kalau kalian lihat pada gambar ini, yang kuning ini adalah titik beban dan yang biru ini titik tumpu. Ada gambar tangan manusia ini, jadi ini merupakan titik kuasa. Nah, jarak antara titik beban dengan titik tumpu disebut sebagai lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut sebagai lengan kuasa. Tuas dibagi menjadi 3 jenis. Tuas golongan pertama. Tuas golongan pertama yaitu ketika titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Selanjutnya ada tuas golongan kedua, yaitu ketika beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Selanjutnya ada yang disebut dengan tuas golongan ketiga, ketika titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Keuntungan mekanis dari tuas yaitu rumusnya KM. KM itu keuntungan mekanis, jadi KM sama dengan W per F, atau bisa juga KM sama dengan LK per LB. LK itu lengan kuasa dan LB itu lengan beban. Dari kedua rumus ini bisa kita gunakan persamaan W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK. Di sini sudah ada keterangannya bahwa KM adalah keuntungan mekanik, W adalah beban, satuannya Newton, F adalah gaya, satuannya Newton, LB adalah panjang lengan beban, satuannya cm, dan LK adalah panjang lengan kuasa, satuannya cm. Jadi di sini sudah ada contoh soal. Yang pertama, sebuah batu beratnya 200 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Jadi di sini yang dicari adalah F dan KM. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah W, beratnya. W sama dengan 200 Newton. LK itu lengan kuasa. Di sini diketahui 1 meter, kita ubah dulu dalam bentuk cm. Jadi 1 meter diubah dalam bentuk cm menjadi 100 cm. Selanjutnya yang diketahui adalah lengan beban. LB sama dengan 40 cm. Yang ditanyakan adalah gaya kuasa F dan keuntungan mekanisnya KM. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK. Kita tulis di sini W sudah diketahui 200, LB-nya sudah diketahui 40 cm, F-nya yang dicari, karena dia yang dicari berarti tetap kita tulis F. Dikalikan LK, LK-nya ditulis 100 cm. Kita kalikan terlebih dahulu, 200 dikalikan 40 hasilnya adalah 8000 sama dengan F dikalikan 100. Kemudian 100 di sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 8000 dibagi 100 sama dengan F. Hasilnya 80. Jadi besar gaya kuasanya 80 Newton. Selanjutnya kita cari keuntungan mekaniknya menggunakan LK per LB. Sebenarnya bisa juga menggunakan rumus W per F, tapi kita coba menggunakan rumus LK per LB.
Jadi kita tulis rumusnya KM sama dengan LK per LB. Di sini LK-nya sudah diketahui 100 cm dibagi LB-nya 40 cm. Jadi KM atau keuntungan mekanisnya yaitu 2,5. Contoh soal yang kedua yaitu perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar tuas dengan beban 36 kg. Jarak beban dengan titik tumpu 30 cm, jarak titik tumpu dengan kuasa yaitu 120 cm. Yang dicari adalah besar nilai F dan KM, besar gaya kuasanya. Kita tulis yang diketahui. Di sini karena yang diketahui adalah massa 36 kg, kita ubah dulu. Jadi yang kita cari W-nya dulu. W sama dengan M dikalikan G. Jadi M-nya kita tulis 36 kg dikalikan G-nya percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Sehingga 36 dikali 10 yaitu 360 Newton. Karena W-nya sudah didapat 360 Newton. Selanjutnya kita tulis yang diketahui lagi yaitu LK, lengan kuasa. Lengan kuasanya berarti jarak titik tumpu ke titik kuasa yaitu 120 cm. Untuk LB-nya jarak beban ke titik tumpu 30 cm. Yang ditanyakan F dan KM, gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Kita tulis rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya sudah kita cari 360 dan LB-nya sudah diketahui 30, F-nya yang dicari dikalikan LK. LK-nya lengan kuasa 120 cm. Kita kalikan terlebih dahulu, 360 dikalikan 30 yaitu 10.800 sama dengan F dikalikan 120. 120 di ruas sebelah kanan, kita pindah ke ruas sebelah kiri. 10.800 dibagi 120 sama dengan F, sehingga gaya kuasanya didapat 90 Newton. Selanjutnya kita cari keuntungan mekanisnya menggunakan rumus LK per LB. Di sini LK-nya sudah diketahui 120 cm dan dibagi LB, LB-nya 30 cm. Sehingga keuntungan mekanisnya 120 dibagi 30 yaitu 4. Yang kita bahas selanjutnya yaitu katrol. Jadi katrol merupakan sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis katrol ada 3. Yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Kita bahas katrol tetap terlebih dahulu. Jadi ini adalah gambar dari katrol tetap. Katrol tetap yaitu katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Jadi ketika kita menarik tali di gaya F ini, maka katrol tidak akan berpindah tempat. Jadi itu yang disebut sebagai katrol tetap. Contoh dari katrol tetap yaitu katrol pada sumur timba. Nah, dari gambar ini, titik O merupakan titik tumpu, titik O ke titik B merupakan lengan kuasa, titik O ke titik A merupakan lengan beban. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1, karena besar lengan kuasa dibagikan lengan beban itu nilainya sama, jadi sama dengan 1. Yang kedua yaitu katrol bergerak. Jadi ini adalah gambar dari katrol bergerak, yaitu katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Jadi kalau dilihat dari gambar, ketika F-nya ini ditarik ke atas, katrolnya ini akan bergerak. Contoh katrol tetap yaitu katrol untuk mengangkat peti kemas. Dari gambar ini, titik A merupakan titik tumpu dan titik B merupakan titik kuasa. Titik O adalah titik beban. Titik A ke titik O merupakan lengan beban dan titik A ke titik B merupakan lengan kuasa. Pada katrol bergerak, lengan kuasa 2 kali lengan beban. Jadi kalau kita tulis dalam rumus, KM sama dengan LK per LB.
Di sini ada keterangannya bahwa lengan kuasa 2 kali lengan beban. Berarti LK-nya kita tulis 2 LB per LB. Jadi keuntungan mekanisnya didapatkan 2. Untuk katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contoh katrol majemuk yaitu katrol pada alat pengangkat mobil di mobil derek. Nah, untuk keuntungan mekanisnya berdasarkan jumlah tali pada katrol. Jadi kalau kita lihat pada gambar katrol, jumlah talinya kita hitung setelah tali F. Jadi ini tali 1, tali 2, tali 3, dan tali 4. Jika kuasanya ke atas, jadi jika F-nya ini ditarik ke atas, maka jumlah talinya kita tambahkan 1 untuk mencari KM-nya. Seperti itu. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Kita tulis yang diketahui yaitu W sama dengan 200 Newton, beratnya 200 Newton. Dan di sini karena dia katrol tetap, KM-nya sudah diketahui sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang diperlukan, berarti F-nya. Kita tulis rumusnya KM sama dengan W per F. KM-nya kita tulis 1 sama dengan W-nya sudah diketahui 200 per F. Karena F-nya yang dicari, jadi masih tetap kita tulis F. Selanjutnya kita pindah ruas. F di sebelah kanan, kita pindah ruas di sebelah kiri, sehingga F sama dengan 200 per 1. F sama dengan 200 Newton. Contoh soal yang kedua yaitu untuk menaikkan barang ke atas gedung digunakan katrol bergerak. Berat barang 450 kg, berat katrol dan tali 20 kg. Berapakah gaya tarik yang dikerjakan katrol? Kita tulis yang diketahui yaitu katrol bergerak. Tadi sudah dibahas bahwa KM-nya atau keuntungan mekanisnya yaitu 2. Kita cari W-nya terlebih dahulu karena di sini yang diketahui berupa massa. Jadi W sama dengan M dikalikan G, massa dikalikan percepatan gravitasi. W sama dengan masanya kita tulis 450 dikali percepatan gravitasinya yaitu 10, sehingga didapatkan W sama dengan 4500 Newton. Yang ditanyakan adalah F gaya tarik. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya KM sama dengan W per F. KM-nya sudah diketahui 2 sama dengan W-nya 4500 Newton per F. F-nya yang dicari. F di sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi F sama dengan 4500 dibagi 2, sehingga ditemukan bahwa gaya tariknya sebesar 2250 Newton. Contoh soal yang ketiga yaitu perhatikan gambar katrol majemuk berikut. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Jadi ini ada gambar katrol majemuk. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Di sini diketahui W-nya 1600 Newton. KM-nya karena dia katrol majemuk, KM-nya kita hitung berdasarkan jumlah tali. Jadi kita menghitungnya setelah tali gaya kuasa 1, 2, 3, 4, sehingga KM-nya diketahui 4. Yang ditanyakan adalah F-nya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya KM sama dengan W per F. KM-nya kita tulis 4 sama dengan W-nya 1600 Newton per F. F di sebelah kanan kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi F sama dengan 1600 per 4, sehingga didapatkan F sama dengan 400 Newton. Selanjutnya kita membahas tentang bidang miring. Jadi bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Jadi ini adalah contoh dari bidang miring. Ada paku, tangga, skrup, pisau, kapak, dan pemahat. Keuntungan mekanik dari bidang miring yaitu KM sama dengan W per F atau bisa juga S per H. Jadi kalau kita lihat gambar bidang miring, yang tegak ini merupakan H
dan panjang bidang miringnya itu disimbolkan S. Rumusnya W dikalikan H sama dengan F dikalikan S. Di sini sudah ada keterangannya bahwa W merupakan berat benda satuannya Newton dan H merupakan tinggi bidang miring dengan satuan meter. F-nya merupakan gaya atau kuasa satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring satuannya meter. Contoh soal berikut. Sebuah bidang miring digunakan untuk menaikkan batu 50 kg setinggi 2 meter. Panjang bidang miringnya 10 meter. Berapakah gaya dorong dan keuntungan mekanisnya? Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini karena beratnya berupa massa 50 kg, kita menggunakan rumus W sama dengan M dikalikan G terlebih dahulu. Jadi kita tulis W sama dengan M-nya diketahui 50 kg dikalikan G-nya 10 meter per second kuadrat. W-nya sama dengan 50 dikalikan 10 hasilnya 500 Newton. H sama dengan H-nya ini sudah diketahui 2 meter tingginya dan S adalah panjang bidang miringnya yaitu 10 meter. Yang ditanyakan adalah F dan KM, gaya kuasa, gaya dorong, dan keuntungan mekanis. Kita tulis rumusnya W dikalikan H sama dengan F dikalikan S. W-nya kita tulis 500, sudah diketahui di sini 500 dikalikan H, ketinggiannya sama dengan F dikalikan 10. 500 dikalikan 2 yaitu 1000 sama dengan F dikali 10. Kemudian 10 di ruas sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri menjadi 1000 dibagi 10 sama dengan F. Sehingga 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Jadi gaya dorongnya yaitu 100 Newton. Kita lanjut untuk mencari keuntungan mekanis menggunakan rumus S per H. Jadi S-nya sudah diketahui 10 dan H-nya sudah diketahui 2. Sehingga KM-nya 10 per 2 yaitu 5. Jadi ini gambar dari soal. Oke, kita lanjut pada roda berporos. Jadi roda berporos merupakan roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Fungsinya untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Contohnya pada roda dan gir sepeda. Keuntungan mekanisnya, KM sama dengan R besar per R kecil atau bisa juga menggunakan G2 per G1. Di sini sudah ada keterangannya bahwa G1 merupakan jumlah gigi pada roda pertama yaitu pada porosnya dan G2 merupakan jumlah gigi pada roda kedua yaitu pada rodanya. Dan R besar merupakan jari-jari gir besar yang pada roda dan R kecil merupakan jari-jari gir kecil pada poros. Jadi berikut ada contoh soal. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 meter sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapakah keuntungan mekanis roda berporos tersebut? Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini yang diketahui yaitu R besar. R besarnya 0,5 meter. Kita ubah dalam bentuk cm menjadi 50 cm dan R kecilnya 20 cm. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Karena yang diketahui dua-duanya adalah R, jadi kita menggunakan rumus R besar per R kecil. KM sama dengan R besarnya 50, R kecilnya 20, sehingga KM sama dengan 50 per 20 yaitu 2,5. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi ini ada salah satu gerak manusia yang ada hubungannya dengan pesawat sederhana. Jadi pada seseorang yang sedang bermain bulu tangkis, ini salah satunya termasuk pengungkit jenis pertama, yaitu ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Jadi pada gambar ini titik tumpunya berada di antara kuasa dan beban. Pada pengungkit jenis ketiga terjadi pada kondisi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Terlihat di sini bahwa kuasa
terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi ini lengan kuasa, ini titik tumpu, dan ini beban. Pada pengungkit jenis ketiga, terjadi pada kondisi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari-jari kakinya. Jadi di sini terlihat bahwa beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Sekian, terima kasih.